Halo semuanya, perkenalkan nama saya Calvin Christian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Obedience Pressure, Modernisasi Perpajakan, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Barat. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena di mana Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara atau ASEAN yang masuk ke dalam komite G20 atau G20 yang terdiri dari 20 negara-negara maju yang ada di dunia. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapatan dari negara lainnya, pendapatan negara Indonesia dapat dibilang lebih kecil dibandingkan negara lain seperti Amerika, China, dan juga Uni Eropa yang terdaftar dalam G20. Oleh karena itu, saya membedah pendapatan negara Indonesia. Ternyata, pendapatan terbesar negara Indonesia adalah dari sektor perpajakan, yaitu sebesar 82% dari total seluruh pendapatan negara Indonesia. Untuk memaksimalkan pendapatan negara dari perpajakan, maka diperlukan adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. Tabel ini menjelaskan mengenai realisasi penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yang saya dapatkan dari website Kementerian Keuangan Indonesia. Dalam tabel tersebut terlihat penerimaan pajak Indonesia yang terrealisasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam hal kepatuhan pajak, SPT yang terlapor pada masa pajak tahun 2022 adalah untuk wajib pajak badan terlapor sebesar 83% dari jumlah SPT yang seharusnya dilaporkan. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi hanya 65% dari total SPT yang seharusnya dilaporkan. Hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya, ada kasus ketidakpatuhan pajak yang dimulai dari kasus kriminal yang dilakukan oleh petugas pajak yang berinisial RA. RA juga terbukti melakukan penggelapan pajak dan juga tidak membayar pajak selama beberapa tahun. Selain itu, ia juga membuat laporan palsu mengenai LHKPN-nya. Dari latar belakang dan fenomena tersebut, dapat disimpulkan masih banyak kasus ketidakpatuhan pajak yang ada di Indonesia dan juga bukti bahwa angka kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Oleh karena itu, saya mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah obedience pressure atau tekanan kepatuhan dari atasan, modernisasi perpajakan, dan juga kepercayaan terhadap pemerintah. Atas latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah, apakah obedience pressure berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? Yang kedua, apakah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? Dan yang ketiga, apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? Pada penelitian ini ada 3 teori yang saya gunakan, yaitu teori atribusi, teori obedience, dan juga fairness heuristic theory. Teori atribusi dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958 yang berpendapat bahwa perilaku seorang ditentukan oleh kombinasi dari kekuatan internal dan juga eksternal yang mempengaruhi perilaku orang tersebut. Sementara itu, obedience theory berpendapat bahwa perilaku individu akan terpengaruh oleh tekanan yang didapatkan dari atasannya. Untuk teori yang ketiga adalah teori fairness heuristic, yaitu kepercayaan yang rendah terhadap pihak lain lebih rentan terhadap informasi bagaimana keadilan dilakukan untuk pengambilan keputusan dan juga alasan dari tindakan individu. Pendapat ini dikemukakan oleh Lin tahun 2001. Pengertian kepatuhan pajak menurut Huang and Chow pada tahun 2021 adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Pengertian obedience pressure menurut Shafitri et al. Pada tahun 2022 adalah jenis tekanan dari pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu
dengan perintah langsung yang dimiliki oleh individu lain yang memiliki kekuasaan, atau dengan kata lain bahwa tekanan yang didapatkan dari atasan yang memiliki kekuasaan. Modernisasi perpajakan menurut Masunga adalah proses perubahan dan penyempurnaan dalam berbagai aspek administrasi perpajakan seperti organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Sementara itu, kepercayaan kepada pemerintah menurut Guzel et al. Pada tahun 2019 adalah tingkat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nasional dan lembaga-lembaga publik yang ada dalam negara tersebut. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Dalam tabel obedience pressure dapat dilihat bahwa penelitian Pranajaya dan Arsa pada tahun 2019 mengatakan bahwa berpengaruh. Selanjutnya penelitian dari Tang and Chang pada tahun 2021 menyatakan berpengaruh. Dan yang ketiga adalah penelitian dari Huang and Chow yang menyatakan bahwa obedience pressure tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya adalah variabel moderasi perpajakan. Dalam penelitian Sentanu dan Budiarta pada tahun 2019 menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Yang kedua adalah penelitian dari Knight dan Bananuka pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa berpengaruh. Yang ketiga adalah penelitian dari Ardi Wijaya dan Fahri pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh. Dan yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafi'i pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh. Selanjutnya pada variabel X3 yaitu kepercayaan terhadap pemerintah dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Guzel dan kawan-kawan menyatakan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Yang kedua adalah penelitian dari Zainuddin dan Nugroho yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh Tang dan Chang pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dan yang terakhir ada penelitian dilakukan oleh Willistari dan Ramadhani yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berikut ini merupakan bagian dari rangka pemikiran pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan juga rangka pemikiran, maka saya menghipotesiskan ada 3 hipotesis di sini. Yang pertama adalah obedience pressure berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Yang kedua adalah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dan yang ketiga adalah kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif kuantitatif secara kausal. Studi deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menunjukkan, atau meringkas data dengan cara yang konstruktif dan mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Sedangkan penelitian secara kausal adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Atau yang di sini adalah pengaruh dari variabel independen memengaruhi variabel dependen. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam kantor wilayah DJP Jakarta Barat. Menurut data pendapatan DJP pada tahun 2022, jumlah populasi adalah sekitar 1.374.524 orang. Sementara itu, jumlah sampel yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah berjumlah 100 orang. Jumlah 100 orang ini saya dapatkan dari menggunakan purposive sampling dan juga dirumuskan menggunakan Slovin formula dengan tingkat error sebesar 10%. Lalu untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner yang akan disebarkan oleh peneliti menjadi sampel penelitian. Pengukuran variabel yang saya gunakan adalah menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5. Alat analisa yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah SPSS versi 25. Selanjutnya adalah metode analisis data yang akan digunakan. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif dapat dilihat dari mean, median, modus, standard deviation, skewness, dan kurtosis.
Selanjutnya ada uji kualitas data untuk data primer. Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan melalui uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis regresi dilakukan menggunakan metode analisa regresi linear berganda. Dan untuk menguji hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi R-square, uji signifikansi ANOVA atau uji F, dan uji signifikansi parameter individual atau uji T. Sekian pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, dan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih bagi yang telah menonton sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa kembali.